area purple-nya dipercepat untuk seorang Kevin, Om. Ya. Di early sebenarnya gak terlalu masalah untuk keduanya ya. Cuman untuk perebutan di turtle yang pertama nih bakal cukup mahal. Terutama untuk tim Liquid ID itu sendiri ya. Karena mereka punya 2 marksman jatuhnya. Wah. Ada Harit, ada Kimi juga. Iya. 2 damage dealer yang memang bisa nge-burst cukup besar di early-nya. Cuman harus dijaga nih dua-duanya. Karena kan kita tahu itu ada hero yang tipis. Oh my god, Afro first blood! Sudah pasti. Karena apa? Karena jangan lupakan Leoni, ini anti regen gratis. Itu juga tidak boleh dilupakan untuk Cars. Jangan merasa dengan Alice di early game kuat, tapi jangan lupakan dia ada anti regen gratis, Levin. Itu catatan yang sangat mahal. Dan lihat invasi jungle yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Iya. Mereka tahu, mereka bisa invasi dengan anti regen gratis. Bahkan Kevin berada di level 4. Andorius kerat, kalau misalnya dipaksa tim fight tidak akan menjadi poin kill yang kedua. Afro benar-benar tertinggal, tapi Leoni Sakaratul Maut dan Oil instant kill. Damage dari Ukir. Yin Yang yang sangat tinggi. Iya, ini sebenarnya udah direncanakan dari awal ya. Kelihatan dari mereka benar-benar percepat jungle-nya, clear cepat di area mid lane juga. Dan dengan bawa Baxia sayang banget kalau nggak main tabrak. Tapi dengan hilangnya satu player tadi, Om Leoni, sebenarnya itu kerugian atau enggak? Enggak juga sih ya, karena roamer kan untuk Leon ini. Kalau dia Baxia jungle, yes itu sangat rugi sekali. Kalau untuk roamer sebenarnya yang dicari ya itu tadi Baxia, marksnya ya. Jadi ada efek pemotongan kan. Jadi lumayan gratis untuk glowing mungkin atau pembelian tadi Domi Ice buat di awal-awal bisa di skip lah untuk first item. Oke, dan sekarang setup ke area turtle nih yang akan dilakukan dengan sedikit keunggulan secara poin eliminasi dari tim Liquid ID. Akankah ini memberikan impact yang besar untuk di area turtle? Oke, mereka di depan sana langsung ada Paprial dipaksa. Kas, maka coba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Navi. Berhasil mendapatkan 4 stun. Leoni tertake down. Ini dia Navi. Kars lagi dan lagi bersinar. Lihat, benar-benar permainan yang luar biasa dari Kars untuk game kali ini. Di mana Turtle seharusnya ditangkap dari tim Liquid. Tapi dengan tidak adanya Leoni, tim Liquid nggak punya anti regen gratis. Dan sekarang malah dibalikin ya, invasi jungle yang malah bisa dipegang sama Andor Ryu. Ukir yang juga udah pegang 2 poin eliminasi. Berarti secara nggak langsung akan nge-shutdown early power dari tim Liquid ID loh. Iya, sangat ya, sangat juga. Dan ya, yang tadi kita mention ya, bagaimana rotation dispersion ini sangat mudah untuk bisa mengenai Baxia. Jadi targetnya banyak banget sebenarnya ya, gak cuma dari Baxia sendiri, ada Poveus juga yang mudah untuk bisa ditargetkan sendiri. Dan Richel akan segera menuju ke Sky Pierce untuk first item dia. Oke, Nevin, ini Kars bener-bener menggila. Ini bener-bener kali ini gue lihat 2 game ya. Kambil. Dia cukup menentukan kemenangan Turtle sampai di detik ketiga, di menit ketiga itu. Iya, momennya bagus sih memang yang tadi diberikan sama Kars juga. Dan mungkin bisa terjadi lagi sih untuk turtle selanjutnya. Dan jadi PR buat tim Liquid ID, targetnya seperti apa yang harus bisa mereka lakukan. Karena kan Richel dikasih nih langsung Sky Pierce dari awal, berarti emang mencari poin eliminasi, bermain seagresif mungkin rencana utama dari tim Liquid ID. Sedangkan untuk Navi, mereka lebih sabar, tempo yang lebih lambat, tapi carinya di area team fight objektif nanti. Baru mereka bakal coba untuk explore poin eliminasi sebanyak-banyaknya, Om. Iya, karena sekarang sebenarnya untuk goalnya pun gak terlalu jauh ya. Oh, langsung ada apa terluka dia. Ada Rio. Menutup jalan dari Richel. Dan itu dia Crit Initiation. Dari sosok Afro, dia melihat Ukir kayaknya kesulitan di tengah, harus ditutup dan bahkan dipanis. Richel loh yang dipanis. Yang dimana kemungkinan besar ya Nevin. Iya. Dia, oh udah benar jadi. Dia langsung Sky Pisar. Karena dari hero-nya, dia akan menjadi salah satu shadow damager. Iya, kalau misalnya ada tambahan-tambahan damage lagi juga ya. Secara itemization dan sekarang steril area yang tadi sempat dilakukan di sekitar area turtle sebenarnya, bahkan Andrea juga kasih pressure tambahan ke area Q, tapi masalahnya sekarang tabrakan dari Leoni justru buka duluan. Oke, di depan sana Kyo mencoba untuk memukul Andrew mundur ke belakang dengan ada Paprial termakan Kars. Kali ini gak boleh tertinggal seorang diri, disoning out oleh sosok seorang Aran. Damage terlalu besar dari ukiran Aran. Microphone defensif, Afro gagal untuk pulang mundur ke arah belakang. Andoriu menuju ke arah Aran, masih coba untuk kabur karena Leoninya tertinggal. Masih ada roda gelinding yang menyelamatkan dirinya. Satu objektif dan poin eliminasi tambahan yang akhirnya bisa dipegang sama tim Liquid ID. Apakah ini jadi pembalik Om untuk tim Liquid ID? Mereka lagi dapetin momentum juga sebenarnya tadi untuk tim Liquid ID ya. Dan memang untuk tugas yang bagus tadi sempat dijalankan Andoriu yang dipukul mundur nih. Jadi untuk adu retri pun sangat-sangat sulit sekali bisa dilakukan oleh Navi.
Bahkan ada colongan nih untuk purple buff sekarang. Dapat ya? Dapat untuk Kevinnya juga ya. Tapi yang harus waspada sebenarnya adalah bagaimana respon dari Navi yang menurutku dari tadi sangat bagus sekali. Betul, setuju. Setiap kali ada satu member mereka yang coba untuk ditargetkan, backupnya cepat buat bisa masuk. Itu Om bener-bener Leoni tadi dapat satu gelar. Super thinking. Gak tumbang loh dia. Tapi semua damage diterima sama dia nih, Vin. Iya. Iya, dan untuk Navi sebenarnya secara defensive powerful mereka masih sangat kuat ya. Objektif dari turret belum ada yang bisa dihancurkan juga. Jadi sejauh ini baru ke arah objektif turtle dan juga poin eliminasi saja yang menjadi pertukaran satu sama lain. Dan secara itemization, Skypierce juga dipegang sama Steve, tapi Starlium yang sudah dipegang sama Kyo. Iya, jangan lupa ya ini sudah ada 10 nih ya. Berarti ada satu kali stack untuk Skypierce yang dipegang dengan Richel tadi. Ketika dia berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Itu lumayan penting sebenarnya ya. Karena Skypierce di tangan Kimi untuk di early sebenarnya gak terlalu sakit. Tapi begitu stacknya sudah mulai lumayan banyak nih. Lawannya kayak harus hati-hati banget. Terutama untuk hero tebal ya. Yang punya full HP banyak. Jadi duality-nya agak gak sekolah sih Om dari tadi jujur. Duality-nya sakit nih Vin. Duality-nya on point. Itu yang cukup menetralkan para pasukan dari tim Navi dari kekalahan team fight di atas. Karena sejujurnya Navi tadi kalah team fight-nya. Cuma karena duality-nya on point, tidak hanya membuat Leoninya masih bisa mundur ke arah belakang. Jadi mereka nggak terlalu inilah Om. Nggak terlalu kalah-kalah banget Navi. Iya, mereka memaksimalkan Lui-nya sih dengan sangat baik menurutku ya. Dan ini mungkin bisa terjadi lagi di turtle selanjutnya. Sejauh ini masih berbagi objektif, tapi secara setup. Oke, di arah belakang Aran bakal coba di setup di belakang sana. Leoni menjadi body blow dan Kars bakal menargetkan ke arah Ukir. Ukir for defensive league, tapi Kars kali ini tidak ada yang menemani. Dia bisa terlalu sakit. Kevin berhasil mendapatkan satu turtle. Untuk ke arah belakang terlalu sakit. Dia bisa diberikan oleh Maharaja Kevin dan Kyo. Kars Berhasil mendapatkan satu point kill. Kevin tidak bisa dibendung. Kars bahkan tergeletak di depan sana. Ini the power of Leoni. The power of anti-regen gratis, Nevin. Iya, ini kombinasi antara Leoni dan juga Aran sih sebenarnya ya. Karena mereka benar-benar bisa mengejar sampai ke bagian belakang dan pressure yang tidak berhenti. Bahkan Anorio masih dikejar lagi dan hai, ada LJ. Wah, LJ. Wah, salah satu legenda roamer di MPL Indonesia juga. Ya, bisa dibilang ini pemenang pertama MPL Indonesia. Hilang LJ. Lo hilang. Lo hilang. kemana dia? Kabur. Oke. Dia malu dibahas-bahas legenda. Gimana dia pemenang pertama MPL Indonesia? Oh ini mantap gitu ya. Iya, dulu pialanya gede banget itu. Tapi keren ya, ditunggu ya LJ kembali lagi. Tuh, menjadi apa nih? Ini atlasnya kan sudah mulai muncul nih atlas nih. Oh iya, udah Iya bisa kan? balik ya, udah 2 kali Terus ya. ada Kufra juga pasti itu kalau untuk LJ. Johet. Menarik sih, dan tim Liquid ID juga sekarang lagi menarik banget di posisi mereka. Karena ya Baxia ini, Leoni punya banyak Kevin? banget target. Wah, dia Sendirian. agresif sekali sih. Dia tahu dengan dalam kondisi seperti ini, dia mendapatkan keuntungan. Mari kita fight. Tapi Trichel memasang ke arah belakang, targetnya menuju ke arah Andoryu. Tapi Duality bisa untuk menutup jalan para pasukan dari tim Liquid untuk bisa bermain dengan Barbar. Duality dari Ukir. Karena Ukir tadi di dive in dengan adanya flicker for defensive, Ukir nggak bisa ngedeliver tuh Duality-nya. Iya, dan efeknya dapat 1 buah inner turret di bagian bottom lane. Oh, Kevin Maharaja kembali lagi bersinar dengan kudanya. Ini dia ada cavalry. Sang Maharaja Kevin. Ya, cukup berbeda ya buat di game kedua karena Navi akhirnya nggak bisa ngedapetin early potential mereka. Bahkan belum ada satupun turret dari tim Liquid ID yang bisa di take down. Cuman kalau ngomongin ke arah kontes Lord kita nih Om, ada kesempatan kah untuk Navi? Navi ya, mereka bisa ngagetin sebenarnya karena mereka punya Loi kan. Iya. Mereka bisa tiba-tiba datang tapi mereka lagi kalah level juga menurutku itu kurang wise kalau memang mereka mau coba. Jadi ngintip dikit lah kalau memang bisa diambil coba untuk snatch saja tapi bukan untuk all in. Kali ini bersinar, damage-nya terlalu besar dan pangan. After going for defensive, free dari CV, menuju ke arah belakang. Kars berusaha berhasil mendapatkan double stun. Menuju ke arah belakang tapi Kars gak ada temennya. Membuat Richa menenggelamkan Kars dengan sangat instan dan Kyo. Bermain dan berdansa dengan zaman force-nya. Objektif yang bersih didapatkan oleh tim Liquid ID untuk Lord tadi. Dan bahkan mereka dapetin 1 bonus kan bersama flickernya juga yang harus termakan. Dan memang tadi posisinya lumayan sulit ya buat Navio. Iya sangat sulit sekali bahkan ya. Memang itu juga sebuah tempat yang cukup bagus aku ngelihatnya. Apalagi kalau ada Loyi di sana ya. Iya. Tapi secara tadi kita sempat mention juga mereka lagi tertinggal level dan juga itemnya. Sehingga cukup menyulitkan dan yang paling good case-nya tadi untuk Navi adalah coba untuk steal saja.
Dan itu tadi sudah diupayakan tadi ya dengan sebuah Evil Queller yang memang di hold tadi. Iya, sebenarnya secara itemization ini Popeyesnya juga udah kuat banget ya. Anti-Kiras, Radiant Armor bisa nahan 2 jenis damage yang berbeda. Apalagi dengan kondisi Lord akan segera berjalan dari bagian bottom lane. Akan mengincar Holy Defense dulu sih memang. Cuman kalau ini udah dipaksa satu Holy Defense di area mid lane, ada tanda bahaya. Oke, tanda bahaya itu dia. Panglima pasukan berkuda, Maharaja Kevin. Kali ini dengan adanya Lord di arah bottom lane membuat para pasukan dari tim Na'Vi harusnya masih bisa bertahan karena whole defense yang masih bisa dimiliki. Tapi lihat, dia bisa diberikan quality, gak mampu menyelamatkan Kars. Memang sakit tapi Maharaja Kevin targetnya berusaha seorang Lukir. After targetnya for defensive dikeluarkan lari seorang Apro. Bahkan CV di zoning out oleh Aran mencoba untuk mendapatkan best turret di arah bottom lane. Kiau bersama dengan Richel, kombinasi yang baik dengan konsisten mereka berhasil mendapatkan satu best turret dari Lord yang pertama. Itu mahal. Mereka kayak mengabaikan base turret ya. Fight bener-bener di area dalam. Mereka seakan-akan sangat sadar, oke kita lagi sangat unggul, kita punya potensial yang besar, Leomord yang snowball juga dari awal. Jadi kenapa harus menunda-nunda gitu. Dan jadi masalah nih buat Na'Vi. Tadi sebenarnya ada satu upaya dari Andoryu untuk coba dapetin turret di atas kan. Berhasil memang. Nah sekarang pertanyaannya apakah selanjutnya ini masih bisa ditahan oleh Na'Vi karena stack Skypierce sudah mulai terbentuk di angka 30. Iya, gak cuma ini sih masalahnya kan, bukan cuma dari stack Skypierce-nya, tapi Kyo juga yang sudah menyelesaikan itemnya. Iya. Terus belum lagi dari Kevinnya yang kalau kalian sadar juga dari tadi, ini nge-spam. Phantom Steed setiap kali ada dipakai terus-terusan, karena cooldownnya cepat. Benar. Dia juga kan main cooldown, kan ada Endless Battle, Brute Force, ada War Axe, plus dari Purple Buff, itu sudah 40% tuh, buat cooldown reduction. Tapi menurutku di sini masalah utamanya adalah Leoni. Jujur Leoni masalah utamanya. Selama ada Leoni, team fight pasti Na'Vi akan berantakan sulit. Karena anti regen itu loh yang ngebuat Kars dari tadi gak bisa bertahan lama. Mau di following up Kars terlalu jauh. Karena belakangnya udah ditutup sama Maharaja. Yap, jangan lupa juga masih ada si Drichel sebenarnya sih. Efek slow kan yang bisa diberikan mungkin dari Turquoise Poison, terus juga dari Kimi itu sendiri nih yang ngebuat akhirnya kalau memang ada all in yang dilakukan dan gagal untuk nangkep Drichelnya. Wah itu bakal tercicil terus-terusan untuk HP-nya dan bahkan bisa meledak terkena efek dari Skypierce. Oke, tapi kalau saat ini Nevin, Ya. saran saya untuk tim Liquid, mereka nggak boleh ngelepas segel dari Skypiercer-nya CV. Kalau itu terlepas, itu takutnya ketika itu terlepas di saat itu bisa melakukan ada snowballing. Itu yang bahaya. Iya. Itu tadi ada satu teleportation coba untuk nge-trigger ya. Supaya tim Liquid ID mungkin jadi sedikit ragu. Tapi nampaknya enggak. Mereka masih tetap bisa ngedapetin Lord-nya dengan sangat bebas. Malahan dari Na'Vi nih yang sekarang harus mulai bersiap. Kalau tadi Andoryu masih ada upaya untuk coba split Om. Cari supaya wave-nya bisa ketahan. Nah kalau sekarang kondisinya apakah itu masih memungkinkan? Mungkin tapi sulit banget sih. Ini Andoryu soalnya bukan hero yang memang licin. Punya dash yang tinggi juga. Jadi tetap mungkin split tapi tetap hanya untuk split nge-clear aja nih di area dari base-nya mereka juga. Dari gold gap-nya juga lumayan jauh ya. Dari misalnya dari kedua jungle-nya atau bahkan dari sisi gold lane-nya juga. Jadi ini lebih ke memanfaatkan sekarang untuk Na'Vi-nya bagaimana power defense mereka dengan menggunakan diversion kah? Dikirim ke belakang. Andoryu mencoba untuk melakukan clear. Tapi lihat di following up oleh Trichel di depan sana bakal coba dikejar habis-habisan. Andoryu harus mundur ke arah belakang. Apakah dia mampu mempertahankan best turret mereka? Dengan posisi seperti ini Na'Vi tertinggal 8.000 gold. Cukup jauh. Leoni berada di garis depan. Maharaja Kevin terlalu kuat untuk bisa di take down. Kyo mencoba untuk memberikan sedikit damage. Tapi target utama mereka menuju ke arah Lord dilepaskan. Lord begitu saja. Really? Oke, mereka mau main course-nya dengan super minion. Mari kita menyaksikan. Posisi Leoni sudah mulai masuk ke dalam high ground. Kyo bermain dengan Zaman Force dari ke arah belakang. Target dari Maharaja Kevin menuju ke arah Ukir. Masih ditutup jalannya duality. Membuat Leoni masih terlalu perkasa dan Apro. Mau tidak mau harus mundur ke arah belakang dengan avatar guardiannya. Tapi Kars kali ini tidak bisa bersinar. The Machine seakan-akan bautnya dicopotin satu persatu oleh para pasukan dari tim Liquid. Ya, karena gak boleh ada gerakan yang salah sih dalam posisi defensif seperti ini. 9.000 gold. Lebih unggul dari tim Liquid ID. Tadi Kevin juga udah coba untuk masuk dari bagian sebelah kanan. Tapi ternyata clear power dari Na'Vi ini masih cukup strong. Iya, tapi ini masih bakal ditabrak lagi ya. Ya? Tabrak lagi Om. Wow, tapi Kyo bermain dengan Zaman Force mulai masuk ke dalam. Dekat Sakaratul Maut. Maka coba diangkat. Duality di arah belakang. Nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka fokus menuju ke best turret. 3 best turret telah pecah. Membuat tim Liquid kali ini bebas untuk melakukan pushing di 3 lane yang tersisa.
atas, tengah, bawah. Dan kalau posisi saat ini Navi memiliki marksman yang tidak bisa clear cepat, ini menjadi sebuah keuntungan untuk tim Liquid. Pasti susah banget sih untuk Navi bisa keluar dari area rumah mereka ya. Karena emang udah bisa dijaga banget sama tim Liquid ID. Lord selanjutnya pun lane jauh akan dipegang sama tim Liquid ID dengan Super Wave Minion yang sudah keluar. Tapi Aran, apakah mau coba untuk memancing nih? Karena kalau misalnya bisa dapetin poin eliminasi sebelum Lord, itu untung banget. Benar, tapi itu lumayan double edge sebenarnya ya. Iya. Karena mereka butuh banget nih 5-man move-nya untuk menuju ke objektif ya. Jadi mungkin untuk jawaban wise-nya pasti tunggu aja nih karena kurang 10 second. Ya. Kalau masih ada 40 second mereka bisa coba untuk main pick off. Waduh. Ya kalau mereka nggak mampu team fight dan kalau ada Lord mereka juga kalah untuk segi kontes. Kayaknya high risk high return lucu sih Om. Mhm. Lucu gak sih Om high risk high return Evin? Seru sih. Dapat karena dalam kondisi seperti ini gue melihat Drichel tidak memiliki Winter, Drichel tidak memiliki Immortality. Oke dia punya Flicker, tapi dia belum punya hal itu untuk bisa menyelamatkan dirinya. Kalau Drichel yang terkena shutdown-nya ini itu lumayan loh Nevin. Tapi nyari celahnya juga susah sih Bang Oji. Tim Liquid ID mereka benar-benar ngecek. Informasi dapatkan Kyo menuju ke Kars, bakal coba ditutup jalannya Kars. Bakal hanya ngebait belakang, tapi tidak ada move dari para pasukan dari tim Navi. Dengan soft skill yang terlalu banyak dikeluarkan oleh Kars hingga Flicker sekalipun. Ini membuat para pasukan dari tim Navi mungkin untuk mempertahankan base dari Lord yang ini. Chance-nya semakin kecil hingga 30% saja. Nah itu dia, nggak ada celah sama sekali yang bisa dimainkan sama tim Navi pada akhirnya. Karena bener-bener dengan dangerous grass kayak gini, semua Basya udah dicek sama Leoni. Dia bener-bener jadi badan terdepan, ada Immortal juga. Jadi kalaupun bisa dimakan sama Navi, itu akan butuh source skills yang bener-bener banyak Om. Iya, tapi Navinya juga bukan tanpa pertahanan ya sebenarnya karena mereka Betul. punya Loyi kan. Masih ada efek duality ini yang cukup menakutkan juga. Jadi target utama dari tim Liquid ID kalau memang mereka bisa main pick off, mereka harus cepat untuk bisa dapetin posisi dari si Ukir. Andorium melakukan make a move di arah bottom lane. Bakal coba ditutup dengan duality. Saman force dikeluarkan oleh Kyo. Di arah belakang terlalu sakit dia bisa diberikan Afro. After dari for defensive tapi nampaknya Kars di sana mencoba untuk menutup jalan permasukan dari tim Liquid. Fokus ke arah base-nya. Lordnya bebas tapi Maharaja Kevin mereka tidak peduli apa yang terjadi. Mencoba untuk mendapatkan game tersebut. Masih ada Winter Cloud dan bahkan Andorium tertikdan. Tim Liquid kali ini menghempaskan 3 pemain dari tim Navi. Menyeret mereka membawa ke game yang ketiga. Ini dia tim Liquid. Tim Liquid ID akhirnya